Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematik. Pada pagi hari ini kita masih belajar bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tabung ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah pada kerucut. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide yang kedua. Kerucut. Apa itu kerucut? Nah, pada ini akan tampilkan gambarnya. Ini dia. Kurang lebih kerucut itu gambarnya seperti ini ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa asumsikan mirip topi pesta ulang tahun anak-anak kecil itu ya. Itu bentuknya juga ada yang seperti ini, atau topi petani juga boleh, atau dalam tokoh animasi biasanya juga dipakai penyihir ya. Atau kalau makanan ada juga es krim yang tempatnya juga seperti kerucut ya. Cuman dia posisinya dibalik. Nah, pada kerucut pagi hari ini ada dua submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan bahas tentang unsur-unsur kerucut. Selanjutnya, kita akan bahas luas permukaan kerucut. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Unsur-unsur kerucut. Sebelum kita membahas tentang unsur-unsur kerucut, kita akan kenalan dulu nih. Kerucut itu apa sih? Maka kita akan masuk pada definisi. Definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran, dibentuk dari segitiga sama kaki yang diputar. Nah, itulah kerucut ya. Karena kita udah kenal, maka kita akan mengenal bagian-bagiannya atau unsur-unsur kerucut. Pada ini akan tampilkan ini gambar kerucutnya. Nah, di kerucut itu ada apa aja? Yang pertama ada di sini nih, sisi tegak ya. Apa ini? Ini dikenal sebagai T. T itu apa? T adalah tinggi kerucut. Yang selanjutnya ternyata kita ketemu pada yaitu apa? R ya. R apa? Masih ingat dong R itu apa? Iya, betul sekali. R itu jari-jari. Cuman sekarang yaitu pada jari-jari kerucut. Nah, ini yang baru mungkin buat kalian di sini nih. Apa dia dinamakan sebagai S? S itu apa? S itu adalah garis pelukis. Apa sih itu garis pelukis? Nah, ternyata garis pelukis adalah sisi miring yang menghubungkan titik puncak dengan titik keliling pada kerucut di antara tinggi dan jari-jari. Di mana posisinya? Di sini nih ya. Nih, yang merah timbul itu inilah garis pelukis atau S-nya. Nah, titik puncaknya di sini, titik puncak kerucut. Inilah yang dinamakan sebagai garis pelukis atau S. Pada ini kasih warna yang berbeda, warna hijau. Nah, itu untuk memberitahukan bahwa garis pelukis itu tidak hanya ada di samping kiri dan di samping kanan ya. Garis pelukis itu adalah garis yang ada pada selimut tabung. Ya, jadi di selimut tabung itu ada garis pelukisnya ya, tergantung dari sisi mana kita mau melihatnya. Sekarang pada ini lihat dari sisi yang dari depan ya, tampak dari depan. Maka kelihatan
garis pelukisnya itu ada di samping kiri dan samping kanan. Fungsinya agar kita bisa melihat ternyata ada segitiga siku-siku di situ. Oke, masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang luas permukaan kerucut. Apa itu luas permukaan kerucut ya? Jadi kalau ada bangun ruang, kalau kita mau cari luas permukaannya, kita akan buka bangun ruang tersebut ya. Kita akan buka, kita akan jadikan tampilnya seperti bangun datar. Nah, kalau kita udah membuka bangun ruang, berarti kita akan membahas yaitu jaring-jaring kerucut ya. Nah, di sini nih, ini ada kerucut, ada selimut kerucut, ada juga alas. Ternyata kerucut itu kalau kita buka, tampilannya akan sebagai berikut. Nah, ini ada selimut kerucut yang di atas, ada tutup kerucut. Apa sih hubungannya dengan luas permukaan? Ternyata anak-anak, kalau kita mau cari luas permukaan kerucut, artinya secara tidak langsung kita mencari luas selimut kerucut ditambah dengan tutup kerucut atau alas kerucut. Maka kita harus cari rumus selimut kerucut itu apa, rumus tutup kerucut itu apa. Kita akan bahas nih satu persatu. Yang pertama ada luas selimut kerucut. Apa luas selimut kerucut? Yaitu PRS. S apa? Masih ingat nggak dengan S? Iya, S adalah garis pelukis. Lalu bagaimana cara mendapatkan garis pelukis? Nah, inilah rumus garis pelukis. S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Ternyata dari garis pelukis ini kita juga bisa menentukan tinggi dan jari-jari atau T dan R-nya. Bagaimana kita mendapatkan T dari garis pelukis? Nah, ternyata kalau kita mau cari T, yaitu T sama dengan akar dari S kuadrat, S-nya dikuadratkan dikurang R kuadrat. Bagaimana kalau kita mau cari R atau jari-jarinya? Gampang ya. Ternyata R sama dengan akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat. Ternyata dari garis pelukis ini kita juga bisa mendapatkan R dan T kerucut ya. Nah, kalau kita udah dapat luas selimut kerucutnya, kita tinggal satu lagi nih, yaitu pada tutup kerucut. Apa luasnya? Yaitu PR kuadrat. Kenapa? Karena ternyata tutup kerucutnya kalau kita perhatikan dia berbentuk lingkaran. Masih ingat kan luas lingkaran? Iya, betul, PR kuadrat. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa luas permukaan kerucut atau LPK itu sama dengan PR kuadrat, luas tutupnya, ditambah PRS, yaitu luas selimut kerucut. Atau bisa kita sederhanakan, PR dalam kurung R plus S. Oke, kita masuk pada contoh soalnya biar lebih gampang ya. Nah, contoh yang pertama, contoh soal menentukan luas selimut. Suatu kerucut padat mempunyai alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 cm dan tinggi kerucut 8 cm. Tentukan luas selimut kerucut. Nah, kita masuk tahap penyelesaian. Jangan lupa kita gambar dulu. Dari soal diketahui apa? Jari-jari. Di mana dia? Di sini nih. Masih ingat kan? 6 cm. Tingginya 8 cm. Kalau udah seperti ini, baru kita tulis ya. Diketahui. Apa yang diketahui? Ada R-nya 6 cm. Ada T-nya 8 cm. Terus ditanyakan apa? Luas selimut kerucut. Masuk dijawab. Maka LSK sama dengan rumusnya apa? PRS. Nah, masuk Pi-nya 3,14 dikali 6, R-nya. Kenapa pakai 3,14? Ya, betul, karena kita tidak menemukan kelipatan 7 ya, baik di R ataupun T. S-nya udah ada belum? Belum ada, maka kita harus cari dulu. S itu di mana sih tempatnya? Nah, ini dia, pada sisi miring di sini. Maka kita harus cari S-nya. Maka kita dapatkan S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya.
R-nya 6 dikuadratkan ditambah T-nya 8 dikuadratkan. Maka menghasilkan akar dari 6 kuadrat sama dengan 36 dan 8 kuadrat sama dengan 64. Maka didapatkan akar 100. Akar 100 berapa? 10. Nah, kita udah dapat S-nya 10. Baru kita masukkan ke sini. Iya. 10 ya. Kalau udah seperti ini gampang nih. Tinggal kita kalikan. Menghasilkan 188,4. Jadi, luas selimut kerucut adalah 188,4 cm persegi. Masuk contoh yang kedua. Contoh soal menentukan luas permukaan kerucut. Oke. Tentukan luas permukaan kerucut yang memiliki diameter 14 dm dan panjang garis pelukis 15 dm. Kita masuk tahap penyelesaian. Kita gambar soalnya. Ini ada gambar ya, gambar soal kerucutnya, ada kerucutnya di sini. Nah, ternyata ada R di sini. Tapi di soal itu diketahui diameter. Diameter itu dari mana ke mana? Ya, dari ujung sisi alas ke ujung sisi alas yang lain. Dari sini sampai ke ujung sisi alas yang lain ya, full ya. Kalau R itu setengahnya, kalau diameter itu full dari ujung alas ke ujung alas sisi yang lain. Nah, selanjutnya ada garis pelukis di sini nih. Berapa panjangnya? 15 desimeter. Nah, setelah ini baru kita tulis diketahui D-nya 14. Ingat, karena D-nya 14, maka kita bisa mencari R-nya setengahnya dari diameter, yaitu 7. R sama dengan 7 desimeter. Selanjutnya S sama dengan 15 desimeter. Ditanyakan luas permukaan kerucut atau LPK. Masuk dijawab. LPK sama dengan PR dalam kurung R plus S. Kita masukkan angka-angkanya. Pi-nya pakai 22/7 ya, karena di situ kita melihat R-nya adalah kelipatan 7. 7 kali dalam kurung 7 plus 15. Nah, kalau ada seperti ini, ada yang bisa dibagi nggak? Ada. Mana? 7 pada 22/7 dengan 7 sebagai pengali yang di sampingnya. Ini bisa kita bagi ya. 7 bagi 7, 1. Maka dia menghasilkan 22 dikali 22 yang satu dari mana? Dari 7 tambah 15, 22 ya. Maka tinggal kita kalikan 22 dikali 22 menghasilkan 484. Nah, jadi luas permukaan kerucut adalah 484 desimeter persegi. Itu ya, udah ketemu nih, gampang. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Menentukan jari-jari jika garis pelukis dan luas permukaan diketahui. Hitunglah jari-jari kerucut yang memiliki panjang garis pelukis 5 cm dan luas permukaannya 75,36 cm persegi. Jangan bingung kalau udah ketemu bilangan desimal seperti ini ya. Jangan menganggap sulit, harus dicoba dulu. Oke, kita masuk tahap penyelesaian. Kita tampilkan gambarnya. Ini ada gambar kerucut. Soal yang pertama diketahui apa? Ya, garis pelukis di sini nih, garis pelukisnya. Ya. Berapa dia? Yaitu 5 cm. Ya. Terus yang ditanya, siapa yang ditanya? Ada R di sini. Ini yang kita cari, ini R-nya, jari-jarinya. Nah, setelah seperti ini kita tulis diketahui pada LPK, luas permukaan kerucutnya 75,36 cm persegi. Selanjutnya ada S atau garis pelukisnya 5 cm. Dan ditanyakan jari-jari kerucut. Masuk, dijawab. Kita tulis dulu rumusnya ya. LPK sama dengan PR dalam kurung R plus S. Kita masukkan angka-angka yang diketahui. LPK-nya 75,36 sama dengan Pi-nya pada ini pakai 3,14 karena tidak ada kelipatan 7 ya, seperti biasa.
dikali R dikali dalam kurung R plus S-nya 5 di situ. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa pindah ruaskan nih yang 3,14 ke sebelahnya. Dia menjadi pembagi, masih ingat kan ya? Ya, maka dia menjadi 75,36 dibagi 3,14. Nah, sebelahnya kita kalikan, R dikali R menghasilkan R kuadrat. Ditambah R dikali 5 menghasilkan 5R. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita hitung 75,36 dibagi 3,14 menghasilkan 24. Nah, sebelahnya karena tidak ada perhitungan kita turunkan sama ya kayak di atas, R kuadrat plus 5R. Nah, kalau udah seperti ini kita buat di sisi 24-nya itu menjadi 0 ya. Nah, dia menjadi 0, R kuadrat plus 5R. Ingat, 24-nya kita pindahkan ke ruas sebelahnya ya. Tadinya dia positif, maka kalau kita pindahkan dia menjadi negatif 24. Inilah yang dinamakan apa? Ayo, masih ingat nggak? Yaitu persamaan kuadrat. Karena kita mau cari R-nya, kita tinggal cari akar-akarnya ya. Maka pada didapatkan akar-akarnya yaitu 0 sama dengan R dikurang 3 dikali dalam kurung R tambah 8. Hah? Kaget. Dari mana Pak dapatnya? Wah, jangan sampai lupa ya. Kita udah belajar tentang apa kemarin? Yaitu pemfaktoran. Gimana caranya? Nah, kita bahas nih di sini. Apa sih pemfaktoran? Biar mengingatkan materi-materi sebelumnya ya. Nah, kalau pemfaktoran itu kalian cari dua bilangan yang sama ya, cari dua bilangan yang sama jika ditambah hasilnya 5, jika dikali hasilnya negatif 24 dari persamaan yang tadi ya. Angka berapa aja? Ya, betul. Negatif 3 dan 8. Masa sih? Maka kita buktikan. Negatif 3 ditambah dengan 8 sama dengan 5. Betul nggak? Betul. Kita utang 3 nih. Kita bayar 8. Berarti kita masih punya simpanan yaitu 5 ya. Nah, negatif 3 dikali dengan 8 negatif 24. Betul ya. Bilangan negatif dikalikan positif hasilnya negatif. 8 kali 3 atau 3 dikali 8 hasilnya 24. Negatif 24. Jadi betul akar dari R kuadrat plus 5R dikurang 24 adalah R dikurang 3 R ditambah 8. Maka dia akan menjadi R dikurang 3 sama dengan 0 atau R ditambah 8 sama dengan 0. Maka R sama dengan 3 atau R sama dengan negatif 8 ya. Pindah ruas ya. Yang tadinya negatif 3 dipindahkan jadi positif. Yang tadinya positif 8 dipindahkan jadi negatif 8. Nah, karena R-nya ada 2, R mana nih yang mau kita pakai? Ingat, ini adalah luas permukaan dan R itu adalah satuan panjang ya pada bangun ruang kerucut. Maka R itu selalu positif. Jadi yang kita ambil R yang mana? Ya, betul. Yang kita ambil adalah R sama dengan 3. Jadi, panjang jari pada kerucut adalah 3 cm. Itulah 3 soal yang Pak Dini jadikan sebagai contoh. Maka untuk pembelajaran hari ini, kita mempunyai kesimpulan nih. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa rumus garis pelukis adalah S sama dengan akar dari R kuadrat plus T kuadrat. Dari garis pelukis ini ternyata kita juga bisa mencari atau untuk menentukan jari-jari dan tinggi kerucut. Kalau kita udah dapatkan garis pelukis ya, kita bisa menemukan yang kedua. Siapa? Ternyata kita bisa menemukan rumus dari luas selimut kerucut LSK.
PRS. Kalau kita udah dapatkan S-nya, berarti kita bisa mencari luas selimut kerucut ya. Nah, terus setelah kita dapatkan luas selimut kerucut, baru kita bisa mendapatkan yang ketiga, yaitu kita bisa mendapatkan luas permukaan kerucut. Jadi anak-anak, kalau kita mau cari luas permukaan kerucut, syarat yang harus kita punya yaitu kita harus memiliki jari-jari dan garis pelukis pada kerucut. Namun yang keempat tidak kalah pentingnya yaitu apa? Poin yang keempat tidak kalah pentingnya adalah perbanyak latihan soal. Sehafal apapun kalian rumus matematik, kalau kalian tidak menggunakan untuk latihan soal, itu akan kurang maksimal kalian dapatkan ya. Maka di matematik itu yang paling penting, dikala kalian udah paham tentang rumus, kalian harus perbanyak latihan soal. Karena pada matematik itu sebenarnya soalnya gampang ya, dia hanya dikembangkan aja gitu, dan dia nggak akan jauh dari rumus yang sudah disiapkan dari setiap materi. Jadi kuncinya adalah perbanyak latihan soal setelah kalian pahami rumusnya. Jadi kalau kalian udah coba 4 langkah ini, apapun bentuk pertanyaan yang nanti akan disajikan dalam setiap ujian, kalian pasti dapat mengerjakannya dengan baik. Itu aja untuk pertemuan hari ini ya. Kurang lebihnya Pak Dini minta maaf. Terima kasih sudah mau memperhatikan, mendengarkan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Itu selalu Pak Dini ucapkan. Yang kedua, tetap semangat belajar ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat belajar, optimis bahwa kita akan selalu mendapatkan atau mencapai cita-cita yang kita inginkan. Cukup sekian dari Pak Dini, kurang lebihnya Pak Dini minta maaf dan ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.